Pemirsa, terima kasih Anda masih di Happy Parenting dan kita sudah di segmen terakhir bersama Veronica Kolondam dan Novita Tandri. Yeay, oke. Kita akan sebenarnya bahas yeay sih ya. Sebenarnya banyak banget yang kita bisa gali. Bisa kita gali dari multi talented mom. Di balik jiwa yang luar biasa. Sebenarnya hati yang berbagi, sangat suka berbagi. Katanya sharing is caring. Ya, ibu yang luar biasa buat 3 anak. 2 di UC Berkeley. Lumayan. Bolak-balik. Lalu aktif dengan segala beribu macam aktivitas setiap harinya. How you manage that? Still the same question, Vera. Ya, itu memang menjadi tantangan tiap hari ya. Dan setiap hari itu ya perjalanan spiritual juga buat saya gitu kan. Masa remaja kan masa anak-anak kita mencari pencarian identitas diri. Jati diri. Nah, mencari jati diri, identitas diri ini untuk nanti bekal dia menjadi seorang tua juga. Terjun dalam lingkungan masyarakat, bekerja dan menjadi panutan juga, maunya menjadi contoh juga dan menjadi inspirasi tentunya seperti ibunya. Yang dilakukan tentunya berbeda pada saat anak-anak kita masih kecil. Kamu lakukan apa? Apalagi jaraknya jauh begini. Mungkin buat orang tua yang anaknya jauh, yang saat ini juga lagi melo. Maksudnya gitu. sekarang bedanya dengan dulu. Yang dulu dan yang kecil. kamu lakukan dengan anak-anak yang sekarang masih usia remaja. Iya, kalau ini kan bergolak, ya kan? Iya, beda sih, 3 anak memang beda. Kalau yang pertama itu memang kan rapi, teratur gitu ya. Yang kedua, Adele juga gaul tapi juga persisten kalau belajar gitu kan. Dan yang si Joey ketiga agak-agak irregular gitu kan. Ada treatment berbeda Joey maksud mami irregular apa ini ya Joey? Very special. Oke, very special. Very adorable juga kan memang. Jadi I think gaya parenting itu berbeda untuk setiap anak karena tergantung karakternya kan. Ada anak yang perlu authoritarian, ada anak yang harus diplomasi, ada anak yang negosiasi terus. Joe itu pinter banget negosiasi. Saya bilang ini anak kita harus ngebujuk lagi ya. Dan adorable gitu gimana sih. Nah, beda-beda gitu dan saya pikir itu hikmat yang kita dapat ya. Ketika kita punya hubungan yang baik dengan anak, artinya kita jadi mengenal dia. Ya kan? Tapi saya pikir tadi adalah lebih baik bukan cuma berkata-kata tapi memberikan contoh melalui perbuatan. Soal memberi misalnya tadi sharing. Anak-anak tuh saya waktu itu ajakin dari umur-umur nggak tahu mereka inget apa enggak, sebenarnya enggak gitu ya, saya doang yang inget ya. Tapi impresi itu nggak hilang. Impresi itu nggak hilang, imprinted atau gitu. paling tidak masuk ke subconscious mind subconscious, mereka. Karena ketika misalnya waktu itu bagi-bagi sembako atau lagi belusukan gitu, saya ajak mereka gitu. Saya ajak mereka yang nggak dibilang tiap kali, nggak tiap minggu, tapi ada aja mereka lah. terlibat dalam kegiatan terlibat. itu ya. Tapi ketika waktu contoh ya tsunami gitu kan Aceh, kita juga bangun 400 rumah itu ya, sekitar kalau nggak salah 500 rumah ya? di Nias, 700 rumah di Aceh gitu ya. Filmun dengan gaya ini lagi makan malam gitu ya, dia cuma nanya gini, ini anaknya kan very academic gitu, nanya Mam, itu kos satu rumah berapa emang? Kalau untuk nanya gitu banget ya. Ya sekian ribu dolar, waktu itu kan partner dengan PBB gitu, jadi hitungannya dalam dolar. Terus dia bilang, kan anak-anak juga tahu bahwa kita bikinin mereka savings gitu, kasih mereka tabungan sendiri. Aku punya berapa di tabungan gitu. And he gave it all. Wow, really? Itu. Pada tapi saat kalau itu ya? ini satu kan nih anak karena hitung-hitungan, ini matematikal kan. Berapa, gue punya berapa, kasih deh top up, aku bantu gitu kan. Semua Kalau si Adele lain itu. lagi ceritanya, ya si Femon semuanya diambil. Kalau si Adele nggak mau rugi, dia nggak mau gitu. Dia tuh bikin kerja tangan, terus dia jual dong ke orang. Hasilnya dia sumbangkan. Jauh lebih sedikit dari yang diberikan Filmon, tapi effortnya luar biasa. Itu beda kan pendekatannya, dia nggak mau kehilangan uangnya sendiri. Dia pinter dong, dia jualan sama orang. Kalau Joey mengebujuk ibunya untuk keluar dari dompet ibunya. Itu dia, itu masih kecil banget, jadi baru umur 2 tahun, jadi nggak ngaruh. Tapi lihat ya, anak-anak tuh beda cara giving, sama-sama mau give, tapi yang satu matematikal nggak mau pusing gitu kan. Cara CEO nih yang kan ngeliatin ekonominya gitu. Kasih nggak pacaran? Di usia berapa kasih pacaran ke anak-anak? Kita nggak pernah ada komitmen khusus buat itu ya. Anak-anak sekarang boleh pacaran gitu, nggak ada aturan seperti itu ya. Nggak ada juga apa kata-kata nggak boleh, ya kan. Batasannya apa? Batasannya
mereka juga nggak pernah nanya sih, tapi kita kan kadang-kadang nonton TV atau apa kan ada teachable moments ya. Waktu ngeliat misalnya karakternya berbuat sesuatu atau apa, kita komentarin. Jadi mereka tahu where we stand, gitu kan. Saya cuma bilang hal-hal yang kamu comfortable lakukan di depan kita itu harus sama dengan hal-hal yang kamu lakukan tanpa ada kita kita gitu. Nah pikir sendiri deh gitu kan. Tapi artinya begini, anak-anak nggak pernah dapat pressure juga, ya kan? Tapi saya pikir itu anak-anak, jadi kayaknya misal remaja pacaran-pacaran gitu, mungkin ada sesuatu yang mereka ingin isi gitu. Ada sense of security atau some self of worthiness yang memang dia perlu dapatkan dari pihak ketiga. Kalau contoh anak saya sendiri gitu ya, mereka tuh nggak, yang cewek lah, ngomong cewek mungkin ya, ya si Adele tuh nggak terlalu gimana-gimana banget, malah dia tuh jadi tempat curhatan temen-temennya gitu. Jadi karena dia banyak mengobservasi segala macam drama yang terjadi di antara teman-temannya, dia jadi sangat berhati-hati. Gue kayak lebih enak sendiri deh, kayaknya nggak usah gitu-gitu amat deh. Ya kan? Ini kita udah masuk ke di ujung segmen keempat. Mau nanya tentang sang suami tercinta, Peter Tanuri. Aku melihat setiap acara YCAP selalu hadir. Perannya selalu ada di sana. Di antara semua kesibukan dia sebagai seorang pengusaha. Seberapa besar sampai sekarang melihat keberhasilan istrinya nih dapat peringkat 49 di NGO? Bangga sih, pasti bangga ya. Memang Peter juga ada di pembina YCAP dengan kakak saya, abang saya yang paling tua. Jadi memang dari situ memang ada kewajiban secara organisasi hadir gitu. Tapi kalau nggak pun memang pasti selalu support gitu. Dan memang di awal-awal sekali YCAP sebelum kita bermitra dengan company atau mendapat CSR dan yang lain sebagainya, ya kita berkomitmen juga untuk memenuhi kebutuhan kita gitu. Mbak Vera, ada target lain yang masih menjadi mimpi atau harus banyak dicapai? banget kalau dia Target. Ini udah settle semua sebenarnya ya? Enggak sih, Cuman kita ada ingin yang menyentuh ibu-ibu itu, karena dengan kita memberdayakan ibu-ibu di yang di low income ini ya, pendapatan yang rendah, yang di daerah-daerah slum di Jakarta gitu, di daerah pemukiman ini, kita bisa memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anaknya, karena kita mensyaratkan pendidikan ketika mereka untuk mendapatkan pinjaman untuk modal kerja. Nah, kita kemarin mulai koperasi tahun 2010 ya, baru kan Novi juga sering ngajarin ibu-ibu ini supaya anaknya kalau bagaimana menghadapi kamu butuh teman-teman banyak dong yang kamu butuh teman-teman. Ayo dong, kesempatan saat ini kamu butuh teman-teman yang bisa ikut membantu di dalam mengisi ibu-ibu ini. Karena kita kemarin mulai 2010 dari nol, sekarang udah sekitar 50-60 ribu ibu-ibu yang kita bina. Kita mau menargetkan sekitar kalau bisa nyampe ke angka 500 juta. Kamu butuh apa aja? Kalau parenting mungkin saya kita bisa masuk ke parenting karena ibu-ibu ini kan sangat sederhana ya. Kan setiap hari kerjaannya cuman buat mikirin hanya cukup makan. Aku ingat banget itu. Aku ingat banget tuh Novi datang dikasih seminar-seminar parenting, bengong semua gitu ya. Tapi jawabannya bagus begini ya. loh, Fer. Mereka bilangnya begini, Mbak, Bu, diajarin semua tentang parenting ini bagus. Tapi kenyataannya, bagaimana saya bisa sabar menghadapi anak-anak kalau isi perut aja hari ini saya mau isi apa, besok saya mau makan apa. Itu membuat saya jadi bingung juga ya. Jadi termangu dan bingung mau jawabnya seperti apa. Karena isi perutnya yang belum diisi, kamu mau suruh saya sabar, anak besok makan apa? Kesabaran itu jadi, nah apa yang kamu lakukan dengan koperasi ini membuat para ibu-ibu ini punya skill, keterampilan untuk juga bisa berusaha untuk membantu ekonomi keluarganya jauh lebih penting. Income hariannya itu harus naik. Kalau dia jualan, omsetnya harus double atau minimal 3 kali lipat gitu. Sehingga mereka punya keleluasaan, ya kan, keleluasaan dengan uang. Terharu banget pada saat itu kalau bisa flashback. Beda kan, itu beda. Kalau kita di kalangan yang middle ke atas gitu kan, ngomong parenting ya gampang buat nggak di satu-satuin sama urusan ekonomi nggak disatuin dengan urusan perut ya. Betul. Jadi memang itu tantangan terbesar, tapi mereka senang sekali karena ini dapat semacam luxury. Ini kan kalau mau hubungi menjadi volunteer di YCAP, hubungi kemana? Website kita ada, website juga ada menu di atas, menu di atas untuk
how you can help, Okay. bagaimana kita bisa membantu, bisa mau volunteer, mau donasi dan yang lain sebagainya. Gitu. Siap. Thank you. Terima kasih banyak Mbak Vera sudah berbagi. Mbak Novi, thank you. Salamnya Mas Peter, Phil, Adele, dan Joey. Selamat dalam membangun bangsa. Thank you. Dan Tuhan pasti memberkati setiap generasi pelayananmu. generasi muda Penerus Indonesia. yang lebih baik. Mudah-mudahan. Thank you. Amin. Pemirsa, kita memiliki kemampuan untuk membuat hidup jadi apa yang diinginkan, tetapi konsekuensi dari itu adalah kita harus bersedia untuk memberikan semua yang diperlukan untuk melakukannya. Terus hidup untuk berbagi, karena dengan berbagi itulah makna hidup sesungguhnya. Sebelum berpisah, saksikan tips mingguan Happy Parenting dari Novita Tantri berikut ini. If we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other. Menurut Mother Teresa. Jika kita tidak punya kedamaian, berarti kita lupa bahwa sebenarnya kita memiliki satu sama lain. Manusia adalah makhluk yang tercipta atas jutaan emosi dan ekspresi. Di antara jutaan emosi dan ekspresi itu, terselip empati di dalamnya. Semua manusia memiliki empati untuk merasakan dan berbagi. Ya, semua. Namun hanya sedikit yang berani untuk menunjukkannya. Ketika kamu sudah berani untuk berempati, disitulah kamu membagi hidupmu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Empati menjadikanmu manusia sesungguhnya. Hidupmu membuat air mata orang lain menjadi senyum simpul kebahagiaan. Di titik itu, kamu membuat hidupmu sungguh berarti. Kamu memberikan arti sesungguhnya bagi sebuah kehidupan, yaitu berkat bagi orang lain. Saya Novita Tantri, Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Pemirsa, tips tadi mengakhiri Happy Parenting episode kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dora Edward. Dan saya Novita Tantri undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan Sampai jumpa.